Mengasihi Tuhan artinya kita nggak boleh kompromi dengan dosa. Kedua, kita nggak boleh mengasihi daging. Hari ini, percayakan hidupmu kepada Tuhan. Yakinlah Tuhan tidak pernah permalukan. Puji Tuhan, saudara, pagi ini Mas Murni kembali lagi kepada kita mengajarkan satu hal, fokus pada kekekalan. Saya percaya, saudara, jangan pernah kita terpengaruh oleh yang namanya sementara, yang tidak abadi. Tapi kebanyakan orang lebih tertarik kepada sesuatu yang sifatnya sementara, yang semu. Hari ini kita diajarkan bagaimana untuk kita fokus kepada sesuatu yang sifatnya abadi, sifatnya kekal. Sifatnya tidak akan pernah berakhir, saudara. Itu jauh lebih dahsyat. Mari kita lihat di dalam Amsal pasal 1 ayat yang ke-13. Kita akan baca ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Kita akan mendapat pelbagai benda yang berharga. Kita akan memenuhi rumah kita dengan barang-barang rampasan. Saudara, kalau kita belajar dari ayat ini, orang-orang ingin memenuhi rumahnya dengan hal-hal yang sifatnya tidak kekal. Barang-barang rampasan, barang-barang hal-hal yang sifatnya materi. Mari kita belajar bahwa jangan pernah kita fokus kepada yang namanya sementara, tetapi fokuslah kepada sesuatu yang sifatnya kekal, yaitu kekekalan daripada surga. Saudara, jangan kita terpengaruh karena nilainya jauh lebih dahsyat. Ketika kita berfokus pada kekekalan, pada surga, kepada hal-hal yang daripada Tuhan, itu sangat luar biasa. Saudara, kenapa? Kita akan lihat, saudara, ada dua hal. Kalau kita fokus kepada kekekalan, mari kita lihat satu ayat dulu di dalam Yesaya pasal yang ke-51, ayat yang ke-6. Kita akan lihat kalau fokus pada kekekalan, maka yang pertama kita akan dapatkan, kita akan menerima berkat kekekalan. Lihat di dalam Yesaya pasal 51, ayat yang ke-6. Saya ajak kita melihat ayat ini. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap, bumi memburuk seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Nah, kekasih dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ayat ini, bahwa ketika kita fokus kepada sesuatu yang sifatnya materi, sementara, baik itu yang namanya langit, bahkan yang namanya bumi, itu kata firman Tuhan tadi yang kita baca, itu akan lenyap. Langit akan lenyap, keadaan bumi akan makin memburuk. Seringkali kita mengandalkan sesuatu yang ada di bumi, di dunia ini. Saudara, itu boleh, bukan berarti itu tidak penting untuk hal-hal yang kita lakukan sementara kita di muka bumi. Tetapi jangan itu menjadi fokusnya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita fokus kepada kekekalan. Kalau kita fokus pada kekekalan, artinya kita akan melihat ada berkat kekekalan yang kita akan dapat. Apa sih berkat kekekalan itu? Perhatikan tadi Yesaya pasal 51 ayat yang ke-6, bahwa di sana dikatakan bahwa sesuatu yang daripada Tuhan sifatnya kekal. Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang sifatnya gampang berakhir. Ada expirednya, tidak, saudara. Dari kekal sampai kekal. Karena Tuhan kita Tuhan yang kekal. Dia mengerjakan segala sesuatu yang dahsyat buat kita. Yang tidak akan lenyap, yang tidak akan habis, yang tidak akan hilang, saudara. Ketika engkau dapatkan, contohnya kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, kita mendapatkan kehidupan yang kekal. Ketika kita percaya kepada surga, kita mendapatkan hal-hal yang dahsyat yang Tuhan akan berikan kepada setiap kita. Saudara, tempat kekekalan, hidup kekekalan, bahkan saudara, kekal selama-lamanya, kita tidak binasa. Tetapi kita mendapatkan hidup yang dahsyat yang daripada Tuhan. Nah, hari ini mari kita belajar untuk tidak lagi terpengaruh, teralihkan dengan yang namanya sifat sementara. Saudara, karena itu iblis akan coba menawarkan. Maka lihat, perhatikan waktu Tuhan Yesus ditawarkan dunia, ditawarkan hal-hal kepada iblis. Iblis menawarkan kepada Yesus, kalau engkau anak Allah, katanya jatuhkanlah dirimu kalau engkau anak Allah. Lalu kalau firman Tuhan juga bilang, kalau engkau mau sujud menyembah aku akan berikan seluruh bumi, seluruh dunia ini. Tapi Tuhan justru tidak mau. Kenapa? Karena Tuhan tahu itu tidak kekal. Tetapi Tuhan lebih melihat bahwa apa yang ditawarkan oleh Bapa di surga itu jauh lebih kekal. Dan tahukah
Kabar baiknya adalah surga menawarkan kepada kita pagi ini sesuatu yang kekal. Sebab itu fokus kita lihat sesuatu kekekalan. Maka kalau kita kekekalan, kita tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau fokus kita kepada yang namanya materi sementara, lihat Yesaya 51 tadi, bahwa langit akan lenyap, bumi akan memburuk. Tetapi kalau sesuatu yang daripada Tuhan, sifatnya apa yang Tuhan berikan tidak pernah sementara, tetapi kekal selama-lamanya. Apa yang Tuhan berikan, saudara lihat di dalam Yesaya pasal 51 ayat yang ke-6 tadi, firman Tuhan berkata demikian, tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya. Dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Saudara, tetap selama-lamanya artinya saudara kekal abadi. Saudara tidak akan berakhir artinya saudara akan terus melihat saudara apa yang Tuhan berikan itu yang terbaik buat setiap kita. Apapun yang kau alami hari-hari ini saudara, fokuslah kepada kekekalan, kepada surga, kepada Tuhan. Maka saya percaya di tengah-tengah keberadaanmu, di tengah-tengah pergumulanmu, kau akan melihat kalau kekekalan itu datang, hal-hal yang supranatural itu datang, saudara akan melihat hari ini hari yang luar biasa, hari kemenangan bagi kita. Yang kedua, kalau kita fokus pada kekekalan, maka kita akan melihat bahwa seumur hidup ia murah hati. Bahwa Tuhan itu adalah, kita akan mendapatkan bahwa seumur hidup kita, Tuhan itu akan memberikan kebaikannya. Dia sangat murah hati. Itu yang kedua yang kita akan dapatkan. Maka saudara jangan sifatnya apa yang ditawarkan oleh keadaan dunia sekeliling kita, yang tidak abadi, yang tidak ada kekekalannya. Apa yang Tuhan tawarkan kepada kita jangan pernah tolak saudara. Mari rindukan, senangkan hal-hal seperti itu. Karena apa yang Tuhan mau katakan kepada kita, mari kita melihat di dalam Mazmur pasal 30 ayat yang ke-6. Saya akan mengajak kita melihat ayat ini. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab sebentar saja Tuhan marah, kebaikannya berlangsung seumur hidup. Di waktu malam aku menangis, tetapi fajar membawa kegembiraan. Saudara lihat bahwa Tuhan berkata bahwa kebaikannya berlangsung seumur hidup. Dahsyat itu saudara. Hanya sebentar saja katanya Tuhan marah. Tetapi setelah itu saudara akan melihat kebaikannya itu akan berlangsung selama-lamanya. Seumur hidup. Baik waktu saudara ada di muka bumi ini, bahkan sampai saudara masuk ke surga kekekalan, itu akan mengalami semuanya karena Tuhan itu dahsyat. Saudara akan melihat bagaimana Tuhan menyiapkan tempat yang kekal, tempat yang terbaik, penuh damai sejahtera, penuh sukacita, tidak ada masalah lagi, tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit. Itu kebaikan Tuhan. Dan saudara rasakan bahwa Tuhan akan mengajak saudara untuk masuk dalam kerajaannya, pemerintahannya. Lalu saudara duduk bersama-sama dengan Tuhan memerintah sebagai raja segala raja. Saudara akan menikmati berkat kerajaan. Itulah kekekalan. Sebab itu mari kita belajar saudaraku untuk tidak lagi mulai saudaraku tertipu dengan keadaan-keadaan yang sifatnya tidak kekal. Tapi hari ini, pagi ini, saya percaya waktu engkau berkata, Tuhan, aku rindukan sekarang, aku mau fokuskan pandanganku kepada kekekalan. Aku mau arahkan imanku kepada kekekalan. Maka saya percaya hari ini menjadi hari yang sangat dahsyat. Saudara akan menerima kemenangan-kemenangan, kelepasan-kelepasan, mujizat-mujizat. Karena kebaikan Tuhan tidak pernah berakhir, tapi kekal sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.